Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Nisabdam yang rilis di tahun 2020. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan tentang tewasnya seorang musisi terkenal. Namun di balik kematiannya ada kejahatan lain yang akhirnya bisa terungkap. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang tahun 1972, kita diperlihatkan sebuah kejadian misterius yang terjadi di sebuah tempat bernama Woodside Villa. Sepasang suami istri bernama Peter dan Melissa yang sedang menikmati bulan madu di villa tersebut menjadi korban pembunuhan misterius. Jasad mereka ditemukan di sebuah ruangan bawah tanah dengan kondisi yang menyedihkan. Polisi tidak bisa memastikan jika kejadian tersebut merupakan tindakan pembunuhan karena mereka tak menemukan cukup bukti. Bahkan tersirat kabar jika Peter dan Melissa tewas karena serangan mistis dari sebuah lukisan bergambar wanita karya Grant Wood yang ada di villa tersebut. 20 tahun pun berlalu, kita kemudian dibawa ke sebuah panti asuhan bernama Little Angels. Seorang gadis tunarungu bernama Saksi tampak sedang bermain seorang diri. Dari jendela panti ia melihat seorang gadis kecil yang sedang termenung. Saksi yang merasa asing dengan gadis tersebut kemudian memanggil ayahnya dan singkatnya gadis itu pun menjadi bagian dari panti asuhan Little Angels. Gadis tersebut bernama Sonali. Sonali memiliki kepribadian yang tidak biasa seperti orang pada umumnya. Ia sangat tertutup dan tidak bisa berinteraksi dengan baik kepada siapapun. Namun hal tersebut tidak berlaku kepada Saksi karena saat berinteraksi dengannya Sonali merasa nyaman untuk berteman. Sejak saat itulah mereka tumbuh menjadi sahabat yang saling mengerti kekurangan masing-masing. 25 tahun berlalu persahabatan mereka tidak berubah sedikit pun, bahkan kini bertambah erat. Saksi yang memiliki bakat seni dalam dirinya kini menjadi seorang pelukis dengan karya-karya yang luar biasa. Di suatu hari, Saksi terpilih menjadi pelukis di sebuah galeri lukisan terbesar yang ada di kota Seattle. Hingga ia pun harus meninggalkan panti dan berpindah tempat tinggal. Namun kepergiannya membuat Sonali menjadi sangat sedih. Saksi mengatakan jika ia sudah menjadi pelukis terkenal, ia akan memanggil Sonali untuk tinggal bersamanya. Singkat cerita, Saksi tiba di kota Seattle. Ia disambut dengan baik oleh manajer galeri. Pak manajer kemudian mengenalkannya kepada seorang fotografer lukisan bernama Vivek. Dan sejak saat itu juga Vivek terlihat memiliki perasaan kepada Saksi. Beberapa hari kemudian pertunjukan lukisan kini dibuka. Beberapa tamu spesial tampak hadir dalam acara tersebut, termasuk seorang musisi terkenal bernama Anthony. Anthony yang selalu menjadi tamu istimewa dalam galeri tersebut sangat terkesima ketika melihat luar biasa yang dipersembahkan oleh Saksi. Ia tidak bisa menyembunyikan perasaan kagumnya dengan lukisan tersebut. Bahkan setelah mengetahui Saksi memiliki keterbatasan fisik, ia menjadi semakin tertarik untuk bisa berkenalan lebih dekat dengannya. Pleasure to meet you, Sakshi. Di saat ia mengatakan akan membeli lukisan tersebut, Saksi mengisyaratkan jika ia akan membagi hasil penjualan lukisan untuk pembangunan panti asuhan Little Angels. Mendengar ketulusan itu, Anthony merasa kagum. Ia pun dengan ikhlas menambah nilai beli lukisan yang awalnya $10.000 menjadi $1 juta. Setelah selesai melakukan transaksi, Anthony kemudian pergi dan sebelum ia meninggalkan galeri, ia memberikan 1 tiket pertunjukan musiknya kepada Saksi. It's an honor to meet you. Thank you, Sakshi. Saksi yang notabene juga seorang seniman kemudian menghadiri pertunjukan musik yang dilakukan oleh Anthony. Dengan mendengarkan getaran suara melalui dinding bangunan, Saksi merasakan jika petikan solo yang dimainkan Anthony terdengar sangat indah. Bahkan bukan hanya dia saja, para penonton yang juga berada di sana juga merasakan hal yang sama. Saksi yang sudah menjadi bagian dari galeri seni kini mendapatkan fasilitas penunjang, yaitu sebuah rumah yang sangat bagus.
Ia kemudian memenuhi janjinya kepada Sonali dan memanggilnya untuk hidup bersamanya. Di lain sisi, hubungan di antara saksi dan Anthony kini semakin dekat. Bahkan di sela-sela perjumpaan mereka tidak ragu untuk saling mengajarkan bakat yang mereka miliki. Ketulusan hati dan kebaikan saksi membuat Anthony yakin menjadikannya sebagai kekasih. Hingga di suatu malam, Anthony dengan mantap melamar saksi dan saksi pun menerimanya. Di suatu kesempatan, manajer galeri mendapatkan tawaran yang sangat fantastis dari seorang investor seni. Ia meminta agar pihak galeri membuat duplikat lukisan bergambar wanita karya Greenwood. Namun manajer yang mengetahui jika lukisan itu adalah lukisan misterius yang berada di Woodside Villa, ia pun menolak tawaran tersebut karena cerita mistis yang beredar selama ini. Namun saksi yang tak sengaja mendengarkan perdebatan mereka kemudian mendatangi manajer dan mengatakan jika ia bersedia melakukannya. Ditemani Anthony, saksi kemudian pergi ke villa tersebut. Namun kejadian yang tidak diinginkan terjadi, di mana saat mereka berpencar untuk mencari lukisan itu, Anthony yang berada di ruangan bawah tanah kemudian diserang sesuatu secara misterius, hingga ia pun tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sementara saksi yang sangat ketakutan berusaha melarikan diri dari villa tersebut. Dalam kondisi sempoyongan, ia tak sengaja menabrak sebuah mobil hingga ia pun harus dilarikan ke rumah sakit. Kasus tewasnya Anthony kini ditangani oleh kepolisian kota Seattle. Inspektur polisi bernama Richard dan wakilnya bernama Maha terjun ke lokasi untuk melihat keadaan korban. Saat mereka membawa jasad Anthony, ada sebuah kunci yang jatuh dari saku celana Anthony, namun para polisi tidak ada yang menyadarinya. Karena tidak adanya barang bukti yang menyatakan jika Anthony tewas karena dibunuh oleh seseorang, beberapa polisi termasuk Inspektur Richard meyakini jika kejadian itu sama persis dengan kejadian misterius yang terjadi 45 tahun yang lalu. Namun hal itu tidak berlaku kepada Maha yang selalu berpikir secara realistis. Sedikit penjelasan tentang Maha. Maha adalah perwira polisi yang baru saja dipindah tugaskan ke kota Seattle. Ia yang tidak percaya dengan cerita mistis tersebut kemudian menemui saksi di rumah sakit. Ia melakukan beberapa pertanyaan kepada saksi, di antaranya alasan mengapa ia bisa mengunjungi Woodside Villa bersama Anthony. Namun saksi yang masih dalam keadaan syok hanya bisa mengisyaratkan jika ada hal mistis yang tiba-tiba menyerang mereka. Namun tentu saja pernyataan saksi tidak membuat Maha puas. Ia kemudian melakukan penyelidikan tambahan dengan memeriksa latar belakang kehidupan Anthony dari media sosial. Di sana ia menemukan sebuah foto wanita yang diduga adalah istri Anthony dahulu. Namun pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Tanpa alasan yang jelas, istrinya dinyatakan tewas karena bunuh diri. Dan pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan membenarkan hal tersebut. Maha juga melihat sebuah foto terbaru Anthony saat ia bersama saksi. Dalam foto itu ada seorang gadis di antara mereka. Dan setelah ia selidiki, ia akhirnya mengetahui jika gadis itu bernama Sonali. Sementara di tempat lain, Kapten Richard tampak kesal dengan pemberitaan media yang mengatakan jika kepolisian tidak peduli dengan kematian Anthony. Bahkan media mengatakan jika Kapten Richard adalah orang yang sangat temperamental. Kapten Richard dan Maha melanjutkan penyelidikan dengan mendatangi kediaman Anthony. Di sana, Maha kembali melihat foto Sonali saat bersama Anthony dan saksi. Karena tidak menemukan petunjuk lebih, mereka melanjutkan penyelidikan dengan mendatangi orang-orang terdekat Anthony termasuk Vivek. Dan dari sana tersimpulkan jika Anthony tidak memiliki musuh di kota Seattle. Kematian Anthony yang tidak bisa terpecahkan menjadi cambukan tersendiri bagi pihak kepolisian. Terlebih lagi, 2 tahun belakangan ini diketahui ada beberapa gadis yang menghilang secara misterius di kota Seattle, dan kepolisian belum bisa memecahkannya. Sampai jasad Anthony dikebumikan, Kapten Richard menyatakan jika kasus tersebut akan ditutup untuk sementara waktu sampai polisi bisa menemukan bukti yang baru. Maha memanggil kembali saksi dan menanyakan tentang keberadaan Sonali. Ia tahu jika Sonali tidak berada di rumah sakit saat saksi sedang dirawat.
Dan saat Anthony dikebumikan, Sonali juga tidak berada di sana. Di sini saksi kemudian berterus terang jika sebenarnya Sonali juga telah menghilang. Sonali, the next day, 2 hari setelah acara pertunangannya berlangsung, Sonali tiba-tiba hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Saksi kemudian memberitahukan hal itu kepada Anthony dan sudah 2 minggu sejak kejadian tersebut, polisi belum bisa mendapatkan kabar apapun tentang keberadaan Sonali. Ditambah lagi ketika media mengabarkan jika saat ini sudah ada beberapa gadis yang menghilang secara misterius di kota Seattle membuat saksi menjadi sangat panik. Anthony merasakan jika saksi mengalami depresi karena hal tersebut. Ia pun mengajaknya liburan selama seminggu sambil menunggu kabar baik dari kepolisian. Singkatnya mereka kemudian berlibur dan di saat yang bersamaan saksi memberitahu tentang pekerjaan yang diberikan pihak galeri kepadanya. Di sanalah mereka kemudian pergi ke Woodside Villa untuk mencari lukisan Greenwood. Namun sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dan menewaskan Anthony. Belum puas dengan penjelasan saksi, Maha melanjutkan penyelidikan dengan mendatangi panti asuhan Little Angels. Di sana, ia akhirnya mengetahui jika Sonali dan saksi memiliki hubungan pertemanan yang sangat erat. Ia bahkan mengetahui jika Sonali tidak akan membiarkan saksi berhubungan dengan pria yang tidak jelas. Hal itu pernah dibuktikan dengan sikap Sonali yang pernah menyerang pria hidung belang ketika mencoba mendekati saksi. Bahkan ia rela dipenjara selama 6 bulan karena kasus tersebut. Mengetahui fakta itu, Maha menyimpulkan jika kemungkinan hal tersebut juga terjadi kepada Anthony. Dari raut wajah Sonali saat berfoto dengan mereka, tampak jika Sonali tidak menyukai hubungan mereka berdua. Maha kembali menarik kesimpulan jika Sonali bukanlah menghilang secara misterius, melainkan ia melakukan rencana dengan seolah-olah menghilang untuk membunuh Anthony. Kecurigaan Maha bertambah kuat ketika ia menemukan sebuah gambar di lemari Sonali yang menggambarkan posisi tewasnya Anthony. Namun di satu sisi Maha meyakini jika Sonali tidak mungkin melakukan pembunuhan itu seorang diri. Ia pasti dibantu oleh seseorang dan yang jadi permasalahannya siapakah orang itu. Untuk mengetahuinya, Maha memutuskan kembali menjumpai saksi. Di kediaman saksi terlihat seorang pria misterius berusaha memasuki rumahnya. Namun Maha yang saat itu juga berada di sana langsung mengejar orang itu, namun sayangnya ia harus kehilangan jejaknya. Ditemani Inspektur Richard, Maha kemudian kembali ke rumah saksi dan bertanya siapakah orang yang dekat dengan Sonali selain dirinya. Namun saksi mengatakan tidak ada karena selama ini Sonali tidak mau berhubungan dengan orang lain. Saat hendak pulang, Kapten Richard yang merasa curiga jika saksi menyembunyikan sesuatu dari mereka kemudian memasang alat pelacak di mobil saksi. Keesokan harinya, kepolisian meminta saksi melakukan reka ulang kejadian saat Anthony terbunuh. Sedangkan Maha berusaha mencari sidik jari Sonali yang jika memang nantinya ditemukan maka kecurigaannya selama ini kemungkinan benar. Saat melakukan reka ulang adegan tidak ada satupun yang janggal dengan apa yang dilakukan saksi. Sampai suatu ketika seorang polisi bernama Tom menemukan sebuah kunci di sudut ruangan yang diduga itu adalah kunci yang terjatuh dari sakunya Anthony. Tom kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Inspektur Richard. Namun tanpa alasan yang jelas, Inspektur malah membunuh Tom dan membuang jasadnya dari atas balkon. Kepolisian dibuat panik dengan kematian Tom, sementara Inspektur Richard datang dari pintu samping seolah-olah ia tidak mengetahui sesuatu yang terjadi. Maha menemukan satu kancing baju dari tangan Tom, dan setelah ia melihat pakaian orang-orang yang ada di sana, ia pun menyadari jika Inspektur Richard adalah pelakunya. Hal itu terlihat jelas karena salah satu kancing yang digenggam oleh Tom sama dengan kancing yang terlepas dari jas Inspektur Richard. Di sini kecurigaan baru pun muncul. Di upacara kematian Tom, Maha diam-diam menyelidiki ruangan Inspektur Richard untuk mendapatkan petunjuk lebih. Di sana, ia pun menemukan sebuah kunci yang terbungkus di plastik barang bukti.
Namun belum sempat ia mengamankan kunci tersebut, Inspektur Richard keburu memasuki ruangan hingga ia pun harus bersembunyi. Setelahnya, Inspektur Richard pergi ke sebuah villa terpencil yang berada di pinggiran kota Seattle. Namun ia tidak mengetahui jika Maha diam-diam mengikutinya dari belakang. Sesampainya di sana, Maha terlebih dahulu memasuki villa dari jendela samping. Kemudian Inspektur Richard menyusul memasukinya. Inspektur Richard kemudian pergi ke sebuah ruangan untuk melihat rekaman CCTV. Namun betapa terkejutnya ia saat mengetahui jika harddisk rekaman CCTV telah menghilang. Di tempat lain, seorang pria misterius yang sempat dikejar oleh Maha tadi malam ternyata adalah Vivek. Ia mendatangi saksi dan memberikan harddisk rekaman CCTV yang sudah ia curi dari villa tersebut. Disinilah fakta yang sebenarnya barulah terungkap. Kedatangan Sonali di kehidupan saksi yang baru menjadi kesenangan tersendiri bagi mereka berdua, namun tidak kepada Vivek. Ia yang sangat mencintai saksi selalu mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari Sonali. Bahkan karena hal tersebut, ia tidak bisa mengungkapkan perasaan cintanya kepada saksi dan ia pun memilih untuk menyembunyikannya. Saksi yang tidak mau Vivek salah paham dengan kelakuan Sonali kemudian menceritakan hal tentang Sonali kepadanya. Dahulu saat mereka bekerja di sebuah coffee shop, ada seorang pria yang mendekati saksi. Akan tetapi Sonali yang mengetahui hal tersebut merasa jika pria yang mendekatinya adalah pria hidung belang. Dengan rencana yang sudah dipersiapkannya, Sonali kemudian memancing pria itu dan terbukti jika pria itu memang seorang hidung belang. Sonali yang sangat marah kemudian mengambil garpu dan menusuk tangan pria itu. Namun kelakuan Sonali kemudian dituntut sampai ia pun harus rela dipenjara selama 6 bulan. Dengan cerita itu, Vivek akhirnya mengerti jika sikap Sonali kepadanya karena ia ingin melindungi sahabatnya dari pria-pria yang tidak bertanggung jawab. Mulai saat itu perasaan Vivek berubah. Ia yang dahulunya mencintai saksi kini perlahan-lahan mulai menyukai Sonali. Hari-hari berikutnya dengan perasaan tulus yang dihadirkan Vivek kepadanya, Sonali akhirnya bisa menerima Vivek di kehidupannya. Bahkan karena merasa sudah saling menyukai, Vivek dan Sonali memutuskan menjadi sepasang kekasih. Di suatu malam, mereka bertiga mendapatkan undangan makan malam dari Anthony. Di sela-sela acara, Anthony memberikan kejutan kepada saksi dengan menghadiahkannya sebuah cincin berlian yang ia jadikan sebagai lambang pertunangan. Saksi merasa bahagia dengan apa yang diberikan Anthony kepadanya, namun Sonali tampaknya tidak terlalu bahagia. Ia merasa jika Anthony bukanlah orang yang tepat untuk sahabatnya. Keesokan harinya saat Anthony sedang melakukan pertunjukan musik, tampak beberapa tamu penting hadir di sana, termasuk saksi Sonali dan Vivek. Selesai acara berlangsung, beberapa wanita kemudian mendekati Anthony dengan alasan fans. Sonali menyadari jika ada seorang wanita yang memberikan nomornya kepada Anthony dan Anthony pun menerimanya. Dari sinilah kecurigaan Sonali kepada Anthony mulai muncul, di mana ia yang sadari awal tidak percaya kemudian mengirimi pesan singkat dan merayu Anthony. Namun saksi yang mengetahui tindakan yang dilakukan Sonali hanya bisa tersenyum sambil mengatakan jika Anthony bukanlah pria jahat seperti yang ia bayangkan. Sampai suatu ketika Sonali mendapatkan jawaban atas kecurigaannya. Anthony yang beberapa hari ini dirayunya kemudian meminta Sonali untuk berjumpa. Anthony kemudian membawa Sonali ke sebuah villa terpencil dan di sana ia langsung menarik dan merayu Sonali. Sementara saksi yang juga mengikuti mereka sangat terkejut melihat kelakuan Anthony. Bahkan ia dibuat tambah terkejut ketika Anthony menghantam kepala Sonali dengan tongkat baseball tanpa alasan yang jelas. Bukannya merasa menyesal, ia malah memainkan solo di samping jasad Sonali. Tak berapa lama saksi melihat seseorang mendatangi tempat itu. Orang itu tak lain adalah Inspektur Richard, namun saksi tidak mengenalinya. Seperti sudah terbiasa dengan kejadian tersebut, Inspektur Richard hanya membiarkannya. Saksi kemudian mengabari hal itu kepada Vivek dan mereka segera ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.
Merasa tak percaya dengan apa yang ia lihat, saksi seketika shock ketika mengetahui jika orang yang ia lihat tadi malam ternyata Inspektur Richard yang merupakan kepala polisi di kota Seattle. Vivek menyarankan agar mereka pergi mendatangi kantor FBI, namun saksi merasa jika hal itu akan sia-sia mengingat Anthony adalah orang besar yang mempunyai banyak relasi. Merasa buntu, akhirnya saksi memutuskan melakukan balas dendam. Ia meminta Vivek untuk membantunya. Singkatnya, ia pun menyusun rencana dengan memanfaatkan cerita misterius yang terjadi di Woodside Villa untuk membunuh Anthony. Saat saksi dan Anthony sudah tiba di sana, Vivek diam-diam menyusup masuk ke dalam villa. Dan ketika Anthony berada di ruangan bawah tanah, ia pun langsung memukul kepala Anthony dengan tongkat baseball. Kejadian itu jelas membuat Anthony sedikit terkejut karena saksi yang ia sangka tulus ternyata ingin membunuhnya. Dengan lantang saksi menanyakan mengapa Anthony tega membunuh Sonali tanpa alasan yang jelas. Melalui pengakuan yang diberikan Anthony, kini fakta tentang hilangnya beberapa gadis pun terungkap. Ternyata semua gadis yang menghilang secara misterius di kota Seattle termasuk Sonali adalah perbuatan Anthony dan Inspektur Richard. Mereka dibunuh dengan alasan yang sama seperti Sonali, di mana Anthony yang memiliki ketenaran ternyata membuat banyak gadis melakukan perselingkuhan kepadanya. Anthony memiliki prinsip jika gadis yang melakukan perselingkuhan tidak lain hanyalah sampah. Actually, నువ్వు నాకు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. సోనాలి ఒక్కతే కాదు, చాలా మంది. Hal itu disebabkan ketika 2 tahun yang lalu saat ia mencintai seorang wanita dan menikahinya. Namun ia mendapati wanita itu telah berselingkuh darinya. Anthony yang merasa tersakiti kemudian membunuh selingkuhan wanita itu dengan sebuah tongkat baseball. Namun hal tersebut diketahui oleh Inspektur Richard yang juga berada di sana. Bukannya mengamankan Anthony, ia malah memberi isyarat agar Anthony juga membunuh wanita itu. Setelah Anthony selesai dengan aksinya, ia menjumpai Inspektur Richard dan menanyakan mengapa ia tidak menangkapnya. Inspektur Richard kemudian mengatakan jika nasibnya sama seperti Anthony. Saat ini, ia juga sedang mengamati istrinya yang tengah berselingkuh dengan orang lain di tempat tersebut. Seketika emosi Anthony memuncak, tanpa basa-basi ia kemudian mendatangi istri inspektur dan selingkuhannya dan langsung membunuh mereka saat itu juga. Sejak saat itu mereka berdua mulai bersahabat dan melakukan pembunuhan kepada para wanita yang berselingkuh dengan Anthony. Anthony mengatakan jika saksi tidak seperti gadis lain yang mendekatinya karena ketenaran yang ia miliki. Itulah mengapa ia bisa mencintai saksi dengan tulus. Walaupun begitu, kesalahan Anthony tetaplah sesuatu yang fatal. Tanpa ampun, mereka kemudian membunuh Anthony dan membuat jasadnya berdiri tegak seolah-olah karena kejadian mistis yang terjadi 45 tahun yang lalu. Selanjutnya mereka mendatangi villa terpencil untuk mengambil rekaman CCTV dan menghapus rekaman saat Sonali dan saksi berada di sana. Di saat saksi hendak membawa rekaman itu kepada FBI, tiba-tiba ia mendapatkan pesan video yang memperlihatkan Vivek yang sedang disekap. Saksi kemudian mendatangi tempat itu dan mengetahui jika Inspektur Richard lah pelakunya. There you are, my favorite mute witness. Inspektur Richard meminta rekaman CCTV tersebut dan mengancam mereka agar mengakui perbuatan yang mereka lakukan kepada Anthony. Saat Inspektur Richard merasa memenangi perseteruan tersebut, tiba-tiba Maha datang dan langsung mengancamnya. Maha menanyakan alasan mengapa Inspektur Richard membunuh Tom. Dari belakang, saksi tiba-tiba memukul kepala Inspektur Richard dan memberitahukan kejadian yang sebenarnya kepada Maha. Hingga Inspektur Richard yang hendak kembali melakukan perlawanan harus terbunuh di tangan Maha. Maha mengamankan rekaman CCTV dan akan ia gunakan sebagai barang bukti kejahatan yang dilakukan Anthony dan Inspektur Richard terkait hilangnya beberapa gadis di kota Seattle. Namun untuk pembunuhan Anthony, ia memilih diam dan membiarkan media menganggap jika hal tersebut memang karena hal mistis yang beredar selama ini. Bersamaan dengan itu, film pun berakhir.
So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Mungkin pesan yang bisa diambil, jangan pernah berselingkuh apapun alasannya, karena hal itu bisa menjadi racun yang suatu saat bisa menyerang balik pelakunya. Saya Ahmad pamit undur diri. Makasih banyak untuk yang sudah hadir. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.